Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan semua insan pengadaan di seluruh Indonesia, berjumpa kembali dengan Gus Arif Rahman dengan Arif. Kita lanjutkan ya seri template review persiapan pemilihan oleh Pokja Pemilihan. Nah, pada video kali ini, Bapak Ibu, ini merupakan modifikasi khusus pada bagian kedua, Bapak Ibu. Khusus pada bagian kedua saja, ya. Oke, sebelum itu seperti biasa izinkan saya memperkenalkan diri Bapak Ibu bagi yang belum mengenal saya adalah Gus Arif Rahman, dipanggil Arif, fungsional pengelola pengadaan ahli media, eh, aktif di Ikatan Fungsional Pengadaan Indonesia, Ikatan Ahli Pengadaan Indonesia dan kesan bekerja di Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika. Kemudian saya juga penulis buku Bapak Ibu. Ini adalah buku-buku saya. Ini yang pertama, ini khusus untuk Pokja Pemilihan dan Pejabat Pengadaan. Di buku pertama ini penerbit Gramedia, ini banyak di online shop dijual Bapak Ibu. Kemudian ini yang kedua, buku kerja pejabat membuat komitmen, penerbit Nada Media, di online shop juga banyak. Kemudian dua buku di bawah ini adalah penerbit LPKN berupa e-book ya, versi digital, linknya nanti ada di bawah Bapak Ibu ya. Oke. Kemudian izinkan saya juga menunjukkan sertifikat kompetensi yang saya miliki Bapak Ibu. Ini adalah sertifikat kompetensi ahli muda. Ini ada daftar kompetensinya Bapak Ibu. Kemudian ini adalah sertifikat kompetensi ahli media Bapak Ibu. Dan ini adalah daftar kompetensi yang saya miliki. Oke. Kemudian izinkan saya juga menunjukkan SK sebagai Property Advisor dari LKPP Bapak Ibu. Saya adalah ASN di BMKG dan LKPP memiliki kepanjangan tangan berupa Property Advisor yang memberikan pendampingan pengadaan berjasa pemerintah di seluruh Indonesia, dan alhamdulillah saya diberikan kepercayaan untuk bisa menjadi Property Advisor oleh LKPP untuk seluruh insan pengadaan di seluruh Indonesia Bapak Ibu ya, tanpa mengubah status saya tetap ASN di Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika. Oke, kita langsung ke TKP. Jadi, ini adalah modifikasi bagian kedua untuk metode penunjukan langsung. Ya, maksudnya bagaimana? Anda lihat selama ini ya di video-video sebelumnya Anda perhatikan selalu ada dua bagian ya. Bagian satu yaitu review DPP dan bagian kedua yaitu kertas kerja persiapan pemilihan. Nah, video ini memberikan, kita akan sharing file khusus hanya bagian kedua saja apabila Anda merencanakan menggunakan metode penunjukan langsung. Jadi bagian kedua ini digunakan khusus apabila Pokja Pemilihan merencanakan untuk menggunakan metode pemilihan penunjukan langsung ya. Jadi bagian pertamanya tetap disesuaikan dengan jenis pengadaannya ya, barang, jasa lainnya, jasa konsultan dan seterusnya. Sesuaikan jenis pengadaan bagian pertamanya Bapak Ibu. Bagian pertama sesuaikan dengan jenis pengadaannya. Nah, bagian kedua, manakala itu Anda rencanakan dengan metode penunjukan langsung, nah ini maka Anda menggunakan file yang berbeda Bapak Ibu. Jangan menggunakan file yang melekat pada file-file sebelumnya. Jadi Anda pakai yang ini ya, metode penunjukan langsung khusus bagian kedua. Jadi ini adalah sebuah modifikasi Bapak Ibu. Oke, jadi hanya bagian kedua saja Bapak Ibu yang diganti. Bagian pertamanya sesuaikan dengan jenis pengadaannya, bagian keduanya Anda sesuaikan manakala itu adalah penunjukan langsung. Ya kadang ada beberapa orang tanya penunjukan langsung, ya penunjukan langsung ini siapa yang menetapkan metode pemilihan Bapak Ibu? Ya di dalam peraturan LKPP sudah sangat jelas bahwa yang menetapkan metode pemilihan ya, kita bisa tunjukkan ya, metode pemilihan itu siapa yang menetapkan ya. Kalau penunjukan langsung siapa yang menetapkan ya Bapak Ibu? Ya ini sebagian dari kita masih belum sepenuhnya memahami bahwa sebenarnya metode pemilihan ya ditetapkan oleh Pokja Pemilihan ya. Metode pemilihan ditetapkan oleh Pokja Pemilihan ya. Salah satu metode pemilihan adalah penunjukan langsung. Ada orang nanya, loh kok bukan KPA?
Kok bukan PAKPA? Kalau PAKPA itu menetapkan metode penunjukan langsung hanya untuk tender ulang gagal seperti diatur di Perpres 16 ya. Kita tunjukkan biar Anda tahu perbedaannya Bapak Ibu. Di pasal 9 kewenangan dari PAKPA, salah satu kewenangannya adalah menetapkan metode ini, menetapkan penunjukan langsung untuk tender seleksi ulang. Artinya ini metodenya saja yang penunjukan langsung untuk tender atau seleksi ulang gagal. Tender seleksi ulang. Jadi kalau yang bukan tender seleksi ulang gagal, siapa yang menetapkan? Yang menetapkan adalah sesuai dengan peraturan LKPP. Jelas disebutkan di sini bahwa yang menetapkan adalah Pokja Pemilihan. Ya. Oleh karena yang menetapkan itu adalah Pokja Pemilihan, oleh karena itu untuk mitigasi risiko, kita siapkan kertas kerja persiapan pemilihan yang akuntabel Bapak Ibu. Oleh karena itulah bagian keduanya jangan menggunakan bagian kedua yang file-file sebelumnya, tapi khusus bagian keduanya pakai yang ini Bapak Ibu. Karena ada modifikasi sedikit. Pada prinsipnya sama saja, tapi ada modifikasi sedikit. Ya, kita tetapkan bagian keduanya saja. Metode pertama penetapan metode pemilihan. Oke. Penunjukan langsung. Pertimbangannya penunjukan langsung memenuhi kriteria keadaan tertentu yang dilakukan di Perpres 16 ya. Nah, berikut ini diperjelas kriteria tertentu yang terpenuhi untuk dasar penetapan metode pemilihan penunjukan langsung. Nah, di sini tinggal di checklist ya, mana-mana yang memenuhi kriteria penunjukan langsung ya. Sesuai Perpres 16 saya sengaja samakan huruf A sampai huruf H, oke. Apa saja penyelenggaraan penyiapan kegiatan yang mendadak untuk menindaklanjuti komitmen internasional yang dihadiri oleh Presiden atau Wakil Presiden. Bisa penunjukan langsung. Barang atau jasa yang bersifat rahasia untuk kepentingan negara meliputi intelijen, perlindungan saksi, pengamanan Presiden dan Wakil Presiden, mantan Presiden dan Wakil Presiden beserta keluarganya, serta tamu negara setingkat kepala negara atau kepala pemerintahan atau barang jasa lain yang bersifat rahasia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ini kuncinya adalah barang bersifat rahasia. Ya. Kemudian ketentuan berikutnya, pekerjaan konstruksi bangunan yang merupakan satu kesatuan sistem konstruksi dan satu kesatuan tanggung jawab atas risiko kegagalan bangunan yang secara keseluruhan tidak dapat direncanakan atau diperhitungkan sebelumnya. Ya, jadi kalau konstruksi pekerjaan lanjutan yang merupakan satu kesatuan bangunan konstruksi, ini bisa penunjukan langsung. Kemudian apalagi barang pekerjaan konstruksi jasa lainnya yang hanya dapat disediakan oleh satu pelaku usaha yang mampu. Bapak Ibu, satu pelaku. Apa yang dimaksud dengan satu pelaku usaha yang mampu, Bapak Ibu? Ya, ini banyak versi ya, tapi kalau Anda saya menerjemahkan satu pelaku usaha yang mampu ini adalah dari sudut pandang rantai pasok atau kemampuan perusahaan Bapak Ibu ya. Bisa dilihat dari sudut pandang rantai pasok. Kalau Anda melakukan proses pemilihan di mana yang Anda pilih adalah rantai pasok tertingginya di Indonesia ya, maka menurut saya itu adalah satu pelaku usaha mampu. Misalkan kalau Anda menunjuk perusahaan yang merupakan agen tunggal atau distributor tunggal atau agen tunggal, ya karena tunggal ya yang dikeluarkan oleh Kemendak itu berarti sudah tidak ada saingan lagi, rantai pasok dia tertinggi. Ya, dan bisa jadi sehingga itu bisa dimasukkan satu pelaku kan tidak ada pesaingnya lagi, satu pelaku usaha yang mampu. Bisa diartikan seperti itu. Atau berdasarkan rekomendasi dari pabrikan. Khususnya kalau ini barang impor ya. Barang impor yang di dalam proses yang pada saat proses pemilihan tidak ada stoknya di Indonesia sehingga harus meminta rekomendasi dari pabrikan. Nah, itu bisa diinterpretasikan itu adalah satu pelaku usaha yang mampu. Sehingga minta rekomendasi. Misalnya seperti itu. Jadi ada banyak versi, ada beberapa interpretasi yang silakan. Yang penting adalah semua dokumen dipertanggungjawabkan, diungkapkan dalam review ini.
Ya, makanya di sini ada keterangan penjelasan. Silakan diperdetail, perjelas seperti itu. Apa yang latar belakang sehingga eh, disebut satu pelaku usaha yang mampu, ya seperti itu. Ya kalau saya misalkan agen tunggal satu pelaku usaha yang mampu, buat saya masuk ya agen tunggal, ya karena apa? Karena hanya satu pelaku, karena dia sendirian, Bapak Ibu, ya rantai pasok tertinggi. Contohnya seperti itu. Ya kalau barang-barang umum akan sangat sulit untuk penunjukan langsung, Bapak Ibu. Ini adalah saya contohkan adalah pengadaan barang-barang yang khusus ya, yang kompleks, yang sering di kantor saya sering banyak Bapak Ibu di BMKG itu adalah agen eh, penunjukan langsung dengan penunjukan dengan agen-agen tunggal untuk perangkat-perangkat sistem tertentu seperti sistem peringatan dini tsunami, radar seperti itu ya, di mana sudah ada rantai pasok tertinggi yaitu agen tunggalnya. Tidak ada lagi penyedia yang lain yang setara dengan dia ya, dari sisi rantai pasok dan dari sisi kemampuan, apalagi didukung oleh rekomendasi dari pabrikan. Nah itu contoh-contoh eh, menginterpretasikan satu pelaku usaha yang mampu ya, ini seperti itu. Tapi silakan, itu adalah pilihan, mungkin hal ini debatable dan lain sebagainya. Yang penting Bapak Ibu, seluruh anggota Pokja pemilihan sepakat dengan kriteria yang dipilih ya, dan sebaiknya disaksikan oleh APIP seperti itu ya, lebih enak, lebih bagus, dan juga dengan PPK. Oke, dan ini akan lebih bagus lagi Bapak Ibu apabila kriteria ini yang dipilih ini dilampirkan formulir identifikasi kebutuhan dan formulir perencanaan pengadaan dari PPK ya. Jadi kalau PPK-nya mengharapkan ini PL misalkan penunjukan langsung, silahkan Pokja meminta formulir identifikasi kebutuhan dan formulir perencanaan pengadaan eh, diminta oleh Pokja, karena di dalam formulir perencanaan pengadaan terdapat identifikasi terkait dengan ketentuan satu pelaku usaha yang mampu ini, Bapak Ibu ya, seperti itu. Dan itu yang memperkuat, jadi saling kolaborasi antara PPK dan Pokja. Oke. Terus apa lagi kriteria lainnya? Pengadaan dan penyaluran benih unggul yang meliputi benih padi, jagung, kedelai, serta pupuk yang meliputi urea, NPK, dan ZA kepada petani dalam rangka menjamin ketersediaan benih dan pupuk secara tepat dan cepat untuk pelaksanaan peningkatan ketahanan pangan. Ini masuk ya ke kriteria penunjukan langsung. Kemudian apalagi pekerjaan prasarana, sarana, dan utilitas umum di lingkungan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah yang dilaksanakan oleh pengembang yang bersangkutan. Ya, jadi kegiatan paket pekerjaan ini dapat dilakukan dengan penunjukan langsung. Yang kuncinya adalah itu harus dilakukan di lingkungan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Kuncinya di sini, ya, kuncinya di sini. Kemudian apalagi? Barang, pekerjaan konstruksi, jasa lainnya yang spesifik dan hanya dapat dilaksanakan oleh pemegang hak paten atau pihak yang telah mendapat izin dari pemegang hak paten atau pihak yang menjadi pemenang tender untuk mendapatkan izin dari pemerintah. Ya, ini bisa masuk dari penunjukan langsung. Ya, seperti saya cerita tadi. Kalau pengadaan barang-barangnya khusus seperti radar cuaca, sistem pengendali tsunami, ya pemeliharaannya misalkan ya, pemeliharaannya itu sangat dimungkinkan dengan penunjukan langsung manakala rantai pasoknya adalah agen tunggal. Kenapa kalau agen tunggal? Agen tunggal yang dikeluarkan oleh Kemendak, Bapak Ibu, itu selain karena memang rantai pasoknya dia satu-satunya yang setara dengan dia, di halaman 3 agen tunggal, keagenan tunggal itu pasti ada brand, merek yang dipegang oleh penyedia tersebut. Nah, ini akhirnya memenuhi kriteria huruf G. Oleh karena itulah kalau kita melakukan penunjukan pada agen tunggal, itu menurut saya sudah memenuhi kriteria huruf D sekaligus huruf G. Karena yang dibuktikan dengan keagenan tunggal dari Kemendak. Karena memang di halaman 3 dari keagenan tunggal Kemendak itu mesti ada brand yang dipegang oleh dia. Paten ya, patennya dipegang oleh dia. Sebagai keagenan tunggal dan rantai pasok tertinggi. Ya itu jadi pertimbangan lagi ya. Barangkali ini debatable buat Anda semua Bapak Ibu, silahkan. Ini adalah
berbagai macam pertimbangan, Bapak Ibu, berbagai macam pertimbangan. Yang penting adalah Pokja sepakat, ya Pokja sepakat dengan PPK dan dituangkan dalam berita acara ini, dan PPK mensupportnya, ya, mensupportnya dengan memberikan formulir identifikasi kebutuhan dan formulir perencanaan pengadaan, Bapak Ibu. Ya, kawan-kawan kami di Pokja kalau memang mau disepakati dengan PL, kami selalu memaksakan dalam tanda kutip PPK untuk menyerahkan formulir identifikasi kebutuhan dan formulir perencanaan pengadaan. Kalau nggak usah PL aja. Ya, jadi karena kita harus kolaborasi, ya, kerjasama dalam review ini untuk memperkuat akuntabilitas dan segala macam pertimbangan dan lain sebagainya, Bapak Ibu. Oke. Kemudian apa lagi? Barang pekerjaan konstruksi jasa lainnya setelah dilakukan tender ulang mengalami kegagalan. Ya, kembali lagi tadi itu, tender ulang gagal. Hanya saja yang ini harus ada persetujuan dari PA atau KPA. Yang huruf H harus dari PA KPA karena sesuai dengan Perpres 16 tadi di pasal 9, ya, huruf F, salah satu tugas dan kewenangan PA atau KPA adalah menetapkan penunjukan langsung untuk tender atau seleksi ulang gagal. Oke, jadi seperti itu. Dan apabila memerlukan penjelasan tambahan atau justifikasi lebih detail terkait pemenuhan kriteria tertentu dapat dijelaskan pada kotak di bawah ini. Nah, silahkan kalau memang ada justifikasi lagi, tambahan lagi, lebih bagus lagi, ya, lebih bagus lagi, seperti itu, ya. Silahkan dituangkan di sini, Bapak Ibu. Ini template yang ini bisa Anda juga gunakan untuk review apabila manakala Anda akan melakukan proses pemilihan yang masuk ke pengadaan yang dikecualikan. Jadi pengadaan dikecualikan, gunakan ini juga, silakan, ya, tinggal dimodifikasi sedikit, ya. Karena pengadaan dikecualikan prinsipnya itu adalah menunjuk langsung transaksi kepada pelaku usaha pada prinsipnya, ya. Walaupun ada opsi-opsi kompetisi, pada prinsipnya adalah langsung menunjuk, ya, mirip-mirip dengan penunjukan langsung, ya, seperti itu. Benar dikecualikan bisa menggunakan template ini, tinggal dimodifikasi sedikit. Oke. Kemudian ini dasarnya program 9. Ini kalau bagian yang konstruksi tidak direkomendasikan, ya, menunjukkan langsung konstruksi kecuali yang tadi ini yang konstruksi, ya, ini dia konstruksi, ya, pekerjaan prasarana, sarana dan utilitas umum di lingkungan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah, ya, MBR, yang didasarkan oleh pengembang. Ini bisa, ya. Atau yang ini tadi, satu kesatuan konstruksi, ini bisa penunjukan langsung, Bapak Ibu. Jadi penunjukan langsung ini lebih diutamakan daripada tender. Ya. Ini saya akan tunjukkan pasal 38, Bapak Ibu. Hati-hati dengan pasal 38, ya, jangan sampai Anda akan terkena oleh aparat penegak hukum kena pasal 38, Bapak Ibu. Pasal 38 menyebutkan dengan jelas bahwa ini adalah urutan prioritas. Anda lihat penunjukan langsung lebih diutamakan daripada tender. Buktinya apa? Buktinya kita lihat pasal 38 ayat 7. Kita lihat. Pasal 38 ayat 7. Tender, ya, sebenarnya dimaksud pada huruf ayat 1 huruf E, dilaksanakan dalam hal tidak dapat menggunakan metode pemilihan penyedia huruf A sampai D. Ya. Jadi tender hanya dilakukan apabila huruf A sampai D memang sudah nggak memungkinkan. Tapi kalau ada peluang untuk penunjukan langsung, maka lakukanlah dulu penunjukan langsung. Lakukan review seperti ini. Toh penunjukan langsung juga melalui proses prakualifikasi, ya. Penunjukan langsung melalui proses prakualifikasi. Belum tentu lulus, Bapak Ibu. Belum tentu penunjukan langsung itu berhasil menetapkan pemenang. Ini saya tekankan. Belum tentu penunjukan langsung itu berhasil menetapkan pemenang. Ya. Setidaknya kalau ada peluang-peluang yang itu memungkinkan penunjukan langsung, lakukan saja dulu. Sampai memang kriteria itu akan terpenuhi. Ya, persyaratkan sesuai kriteria itu terpenuhi. Ya, perkara nanti itu berhasil tidak berhasil itu urusan belakang. Sekedar menggugurkan kewajiban. Kalau memang itu sudah dilakukan penunjukan langsung. Oh, ternyata gagal. Misalnya seperti itu. Ya. Kalau gagal, ya, sekali lagi penunjukan langsung diutamakan. Jadi lakukan ini dulu sebelum ke tender cepat atau tender. Oke, seperti itu. Nah, sekarang lanjut, ya.
Berikutnya sama ini. Bedanya cuma di atas ini itu aja Bapak Ibu. Ya, penetapan metode kualifikasi. Harus prakualifikasi, penunjukan langsung sesuai dengan paragraf 9 harus dilakukan dengan prakualifikasi. Nah, prakualifikasi di SPSE dilakukan secara offline ya, akan tetapi nanti setelah prakualifikasinya offline disahkan kliknya di SPSE pada saat sudah upload dokumen penawaran, karena di jadwalnya itu hanya langsung upload Bapak Ibu. Jadi proses prakualifikasinya offline, nanti disahkannya pada saat upload di SPSE. Ya, pertimbangannya ini metode evaluasi sistem gugur, pertimbangan sistem gugur untuk salah satu untuk penunjukan langsung. Kemudian penetapan persyaratan kualifikasi, izin usaha kualifikasi. Nah, ini ya sama ya. Walaupun penunjukan langsung ya tidak semata-mata yang langsung lulus ya. Sekali lagi, penunjukan langsung belum tentu lulus. Makanya tapi harus dicoba dulu memang kalau memang itu ada peluang kemungkinan penunjukan langsung. Belum tentu lulus kok. Ya. Persyaratannya sama saja ya dengan ketentuan yang lain ya, disesuaikan dengan jenis pengadaannya. Kualifikasi teknis dan seterusnya ya ini disesuaikan dengan jenis pengadaannya. Kalau jasa lainnya ada yang ini ya. Oke. Kemudian SKN jangan lupa, kemampuan keuangan ya, kemampuan keuangan jangan lupa seperti itu. Oke, dasarnya menggunakan Capdev 4. Ya, standar dokumennya menggunakan Capdev 4 2018 tentang standar dokumen pemilihan melalui penunjukan langsung. Capdev 4 ya dasarnya. Ya, tidak menggunakan Capdev 3, Capdev 4. Ya, standar dokumennya berbeda Bapak Ibu. Oke. Nah, kemudian penetapan persyaratan. Nah, ini tinggal ditetapkan oleh Pokja apa-apa saja yang ditetapkan oleh persyaratan ya, contohnya seperti ini. Oke. Kemudian penetapan metode evaluasi. Dengan apa? Harga terendah ya, misalkan seperti ini ya. Pertimbangannya apa? Harga terendah. Ya, harga terendah karena ini seperti ini. Oke. Nah, kemudian pembobotan, ada pembobotan nggak ada contohnya ya. Passing grade nggak ada, unsur penilaian nggak ada. Penetapan metode penyampaian satu file ya, karena ini. Nah, kemudian pertimbangan metode satu file digunakan untuk penunjukan langsung. Oke. Nah, kemudian penetapan tahapan dan jadwal. Nah, ini sama dengan sebelumnya ya. Penetapan dokumen pemilihan mengacu pada Capdev 4 ya, tentang standar dokumen pemilihan melalui penunjukan langsung dan tanda tangan seperti ini. Oke, jadi seperti itu modifikasi yang kita lakukan ya untuk bagian keduanya saja. Jadi bagian pertama menggunakan review DPP seperti biasanya. Ya, bagian keduanya menggunakan ini kalau memang rencananya mau penunjukan langsung. Oke. Sukses buat semuanya. Terima kasih. Nanti akan kita lanjutkan dengan video berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pengadaan.